Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang akan mendampingi kakak dalam sesi bimbingan karir pada hari ini. Sebelum memulai, bagaimana kabarnya? Baik, Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadirnya ya, Kak. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa selama sesi ini berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan akan mencatat poin-poin pentingnya dari jawaban kakak ya, Kak. Nah, semua informasi nanti yang kakak sampaikan akan digunakan untuk membantu proses bimbingan kakak untuk kedepannya. Apakah kakak bersedia? Ya, Kak, saya bersedia. Baik, terima kasih kalau kakak bersedia. Kita akan berbicara santai aja ya, Kak. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang penting kakak menjawab sesuai dengan kondisi kakak yang dirasakan saat ini ya, Kak. Oke. Oke, langsung aja ke langkah pertama ya, Kak. Boleh diceritakan apa yang membuat kakak datang ke sesi bimbingan karir pada hari ini? Gini, Kak, saya mulai memikirkan pekerjaan setelah lulus nanti. Sebenarnya saya tuh tertarik menjadi konselor sekolah, tapi kadang saya ngerasa saya tuh gak yakin sama kemampuan diri saya. Oh, jadi saat ini kakak ini masih memiliki ketertarikan pada profesi konselor sekolah ya, tetapi masih ada keraguan terhadap kemampuan diri sendiri ya, Kak? Iya, betul. Oke, kira-kira hal apa yang membuat kakak ragu? Saya ngerasa public speaking saya belum sebagus itu. Terus pengalaman saya juga masih sedikit dibandingin orang lain. Oke, saya mencatat bahwa keraguan terbesar berasal dari kurangnya percaya diri ya, Kak, terhadap kemampuan komunikasi dan pengalaman yang dimiliki saat ini. Ya, Kak. Oke, setelah mengikuti sesi ini, apa harapan kakak yang akan didapatkan untuk kedepannya? Saya mudah-mudahan ingin lebih yakin sih Kak dengan pilihan karir saya dan tahu langkah apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Oke, baik Kak. Kalau membayangkan pekerjaan ideal nih Kak di masa depan, apa saja yang penting bagi Kakak? Saya ingin pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya. Kedua, bisa membantu orang lain. Terus juga ketiga, punya lingkungan kerja yang nyaman. Oke, nah bagaimana dengan penghasilan atau jenjang karir? Untuk penghasilan saya tentu ingin berpenghasilan yang cukup ya Kak untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Atau jenjang karirnya juga ada kesempatan buat berkembang lah ke depannya. Oke, oke. Nah, langsung aja ke langkah kedua ya Kak. Nah, selain Kakak ingin menjadi konselor sekolah, apa ada profesi lain yang pernah menarik perhatian Kakak? Ada sih Kak. Sebetulnya saya juga pernah tertarik menjadi HRD atau juga jadi trainer para konseli-konseli. Menarik sekali tuh Kak. Mengapa profesi tersebut bisa menarik bagi Kakak? Karena saya suka berinteraksi dengan orang lain. Saya juga suka ngobrol, tapi saya kurang di public speaking dan pengen bantu mereka berkembang. Oh, begitu. Adakah profesi yang sebenarnya ingin dicoba, tapi selama ini tuh kakak dihindari karena merasa belum mampu? Itu Kak, jadi trainer atau jadi pembicara di depan banyak orang. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, mengapa ya, Kak? Karena kalau berbicara depan banyak orang tuh buat saya sering gugup. Oke, nah kalau misalnya saya memberikan jaminan nih, Kak, bahwa kakak itu memiliki seluruh kemampuan yang dibutuhkan, profesi apa yang paling ingin kakak coba? Saya ingin menjadi trainer dan juga konselor. Oke, berarti sebenarnya minat itu ada. Cuman hanya saja kakak kurang keyakinan terhadap kemampuan diri yang masih perlu diperkuat ya, Kak? Iya, betul, Kak. Oke, selama kuliah, apakah kakak pernah mengikuti organisasi atau kepanitiaan? Pernah, Kak. Pernah ikut jadi panitia seminar dan pengurus organisasi. Oke, tugasnya apa, Kak, kalau boleh tahu? Kurang lebih mengatur peserta, terus juga koordinasi panitia, dan komunikasi dengan narasumber. Oke, nah itu juga merupakan kemampuan yang sangat berguna dalam dunia kerja ya, Kak. Oke, langsung aja ke langkah ketiga.
Nah, sekarang kita membahas mengenai efeksi diri atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri ya, Kak. Baik, Kak. Oke, menurut Kakak, apa kemampuan yang menjadi kelebihan diri sendiri? Saya cukup mudah berempati kepada orang lain dan suka mendengarkan cerita mereka. Oke, itu merupakan kemampuan penting ya, Kak, bagi seorang konselor. Oke, apakah pernah Kakak membantu teman yang memiliki masalah? Sering, Kak, teman-teman saya biasanya curhat ke saya. Oke, nah bagaimana itu Kak hasilnya? Ya, mereka merasa terbantu, terus juga lebih tenang ketika mendengarkan setelah cerita ke saya. Oke, nah menurut Kakak, keberhasilan tersebut terjadi karena apa? Karena saya berusaha memahami mereka dan mendengarkan orang baik. Nah, jadi keberhasilan itu bukan karena keberuntungan ya Kak, tetapi juga karena kemampuan itu memang Kakak miliki. Iya juga sih, Kak. Nah, sekarang langkah kecil apa yang bisa dilakukan minggu ini untuk meningkatkan kemampuan menjadi konselor coba Kak? Kayaknya saya harus baca-baca buku konseling, terus juga lebih pentingnya sih berlatih public speaking. Nah, iya itu betul ya Kak. Nah, sekarang apakah ada sosok yang menjadi inspirasi untuk Kakak? Ada, Kak, dosen saya dan juga guru BK saya waktu SMA. Nah, apa yang membuat mereka menginspirasi menurut Kakak? Karena mereka mampu membantu banyak orang, terus juga berkomunikasinya sangat baik. Benar. Nah, langsung ke langkah 4 ya, Kak. Nah, di sini menurut Kakak apa keberuntungan jika menjadi konselor sekolah? Hmm, Bisa membantu siswa berkembang dan sesuai dengan jurusannya. Nah, apakah ada tantangannya? Kayaknya harus sabar, terus juga terus belajar dan menghadapi berbagai karakter siswa. Nah, iya betul, Kak. Nah, seberapa yakin Kakak bahwa pekerjaan tersebut akan memberikan kepuasan bagi diri Kakak sendiri? Sekitar 9 dari 10. Oke, nah sekarang informasi apa yang masih perlu diketahui? Ini sih, Kak, saya ingin mengetahui peluang kerja dan sertifikasi yang dibutuhkan. Nah, iya, oke, Kak. Langsung ke langkah 5 ya, Kak. Nah, di sini apa hambatan yang paling mungkin menghalangi tujuan karir Kakak? Kurang percaya diri dan kurang pengalaman. Nah, coba seberapa besar kemungkinan hambatan itu muncul? Cukup besar. Oke, sekarang apa strategi yang bisa Kakak lakukan? Mengikuti pelatihan, mengikuti magang, dan lebih aktif dalam kegiatan kampus, Kak. Oke, baik. Nah, sekarang siapa yang dapat mendukung perjalanan karir Kakak? Dari orang tua, teman terdekat, terus juga mungkin dosen-dosen saya, Kak. Oke, Kak. Nah, di sini langsung ke langkah 4 ya, Kak. Ya, di sini itu tujuannya itu untuk mengimplementasi tindakan. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, apa target yang ingin dicapai dalam 1 bulan ke depan? Mengikuti satu pelatihan konseling dan juga memperbaiki CV. Oke, jika dibagi menjadi target mingguan, seperti kayak gimana, Kak? Minggu pertama kayaknya mau fokus perbaiki CV dulu. Terus minggu kedua mengikuti webinar, seminar gitu. Minggu ketiga kayaknya baru mencari informasi lowongan magang. Terus minggu keempat mudah-mudahan bisa kirim lamaran magang. Oke, nah sekarang tindakan nyata apa yang akan dilakukan dalam 3 hari ke depan oleh kakak? Itu, Kak, memperbarui CV terus juga ikut atau daftar webinar seminar. Oke, nah Kak, langsung ke langkah langkah 7 itu evaluasi dan tindak lanjut ya. Setelah mengikuti sesi ini, bagaimana perasaan Kakak? Saya merasa lebih yakin sih, Kak, dan lebih tenang dibandingkan sebelum datang dan konseling bersama Kakak. Oke, apa hal yang penting yang diperoleh dari sesi hari ini? Saya jadi sadar bahwa saya sebenarnya tuh udah memiliki beberapa kemampuan yang memang sebenarnya mendukung karir saya.
Baik, nah untuk tindak lanjutnya saya meminta kakak itu yang pertama itu untuk mencari informasi ya kak mengenai profesi konselor sekolah dan syarat kompetensinya. Nah yang kedua itu mengikuti minimal satu webinar atau pelatihan konseling. Di yang ketiga itu memperbaiki CV kakak dan akun LinkedIn kakak diperbaiki ya kak. Nah yang keempat itu melakukan latihan public speaking minimal 15 menit sehari. Terus juga yang terakhir itu menulis perkembangan yang diperoleh selama 1 bulan ke depan ya kak. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya lihat kakak memiliki potensi yang baik ya untuk berkembang menjadi konselor yang profesional. Nah, tetap semangat ya kak dan konsisten dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat hari ini. Baik Kak. Terima kasih ya kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.